Pemirsa, tragedi Gerakan 30 September masih menjadi sebuah sejarah yang memilukan untuk masyarakat Indonesia. Dan kini untuk tidak melupakan para pahlawan yang gugur pada tragedi itu, tim Garuda TV akan memberikan informasi sejarah dari kediaman Ahmad Yani yang menjadi salah satu rumah bersejarah dalam tragedi Gerakan 30 September. Gerakan 30 September atau G30S merupakan suatu pengkhianatan yang paling besar yang terjadi pada bangsa Indonesia pada tahun 1965. Gerakan itu bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno dan juga pemerintahan Indonesia menjadi pemerintahan komunis. Di mana saat itu yang menjadi incaran yaitu perwira tinggi dan juga Dewan Jenderal. Salah satunya yaitu Jenderal Ahmad Yani. Pemirsa, peristiwa G30S masih menjadi peristiwa yang tragis di bangsa Indonesia saat ini. Dan saat ini kami sudah berada di kawasan Menteng, Jakarta Pusat untuk melihat langsung bagaimana napaktilas kejadian dari peristiwa subuh berdarah. Yang tepatnya ini ada di Museum Jenderal Ahmad Yani yang merupakan dulunya adalah rumah dari Jenderal Ahmad Yani sendiri. Bersama saya Syamsu Amin dengan juru kamera Dito Rosito dan juga Fikri Kamil, kami akan mengajak Anda untuk napaktilas kejadian tersebut. Ya pemirsa, sebelum kita masuk ke dalam Museum Jenderal Ahmad Yani yang terletak di kawasan Menteng, Jakarta Pusat ini, sebelumnya saya akan menemui Kepala Museum yakni Bapak Kapten Suroso. Halo, selamat pagi Pak. Selamat pagi Mas Syamsu, kabar baik, alhamdulillah kami semuanya Mas. Alhamdulillah kabar baik ya Pak ya. Siap. Sebelum kita mungkin masuk ke dalam museum ini, mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu kepada pemirsa Garuda TV tentang museum dari Jenderal Ahmad Yani. Baik Mas Syamsu, izin menyampaikan sedikit profil tentang Museum Sasmitaloka Jenderal Ahmad Yani, bahwa museum kita ini terletak di Jalan Menteng nomor 58D Menteng, Jakarta Pusat. Kemudian museum kita ini menggunakan satu buah unit bangunan yang dibangun pada era tahun 1933. Baik. Nah, seiring berjalannya waktu setelah bangsa kita merdeka, bangunan ini diambil alih oleh Angkatan Darat. Baik. Di era tahun 1956, Angkatan Darat merenovasi bangunan ini, Mas. Baik. Yang pada akhirnya diperuntukkan sebagai rumah atau kediaman dinas dari Letnan Kolonel Ahmad Yani. Nah, Pak Yani pada saat itu menempati rumah ini pada awal tahun 1957. Baik. Kita ketahui secara bersama, Mas, bahwa Pak Yani tidaklah terlalu lama ya tinggal di rumah ini. Ya, hanya sekitar kurang lebih 8 tahun, karena kita ketahui secara bersama Pak Yani jatuh ya sebagai korban akibat peristiwa yang sangat memilukan bagi bangsa kita. Terjadinya peristiwa G30S yang terjadi di era tahun 1965. Ya. Nah, peristiwa tersebut kita kenal sebagai peristiwa subuh berdarah, dan Pak Yani merupakan salah satu korban dari peristiwa tersebut, Mas. Baik. Nah, selanjutnya 1 tahun setelah peristiwa tersebut, maka rumah ini ya, kediaman dinas Pak Yani ini oleh Ibu Yani ya kemudian diserahkan kepada pemerintah, dalam hal ini Angkatan Darat, ya. Dan selanjutnya dijadikan sebagai museum. Diresmikan oleh Jenderal Soeharto pada saat itu selaku Menpangat pada saat itu tanggal 1 Oktober tahun 66. Jadi 1 tahun tepat ya setelah kejadian peristiwa tersebut. Dan selanjutnya museum kita ini dikelola oleh Dinas Sejarah Angkatan Darat. Baik. Jadi itu ya profil ataupun sejarah dari berdirinya Museum Jenderal Ahmad Yani di kawasan Menteng, Jakarta Pusat ini ya Pak? Betul sekali, Mas. Oke, mungkin itu tadi profilnya, mungkin boleh kita langsung masuk aja Pak? Ya, kami akan menemani ya Baik. Mas Syamsu untuk melihat-lihat koleksi. Mari, Baik, silakan. terima kasih Pak. Silakan.
Oke, baik Pak. Jadi pada saat peristiwa pasukan Cakrawirawa masuk dari pagar tadi ya, pintu pagar sana. Oke. Kemudian melewati Jalan ini ya, yang persis kita lewati pada saat ini. Iya, betul. Kemudian masuk melalui pintu belakang, Mas. Oke. Jadi kita sesuai alur sesuai alur pada saat peristiwa ya. Kita Baik. memandu supaya kita lebih jelas. Baik. Baik Mas Samsu, ini adalah ruang dokumentasi. Ya, di ruangan ini kita mendisplaykan atau memamerkan ya koleksi-koleksi dari Jenderal Ahmad Yani, foto-foto tentang Pak Yani. Baik. Bahkan foto dari beliau semenjak masih dalam perjuangan sampai peristiwa yang terjadi pada tanggal 1 Oktober tahun 65. Baik. Di sini ada ilustrasi ya foto-fotonya. Nah, kronologinya sendiri saya izin menyampaikan bahwa awal pasukan Cakrawirawa masuk ke dalam kediaman Pak Yani ini melalui pintu yang kita lewati tadi, Baik, Mas. pintu yang ini ya berarti ya? Betul, inilah Oke. pintunya. Kemudian mereka masuk dan kebetulan ibu asisten rumah tangga Pak Yani pada saat itu sudah bangun. Oke. Beliau bernama Ibu Milah. Beliau ditanya tentang keberadaan Pak Yani dan beliau melihat ada putra Pak Yani duduk di kursi sebelah sana itu. Baik. Sehingga asisten rumah tangga Pak Yani ini, Ibu Mulia ini menanyakan langsung kepada putranya Pak Yani yang paling kecil. Baik. Beliau bernama Irawan Suraedi, biasa kita panggil Pak Edi. Nah, akhirnya beliau ditanya tentang keberadaan Bapak, bahwa Bapak di mana ada tidak seperti itu. Nah, beliau menyampaikan bahwa Bapak masih istirahat di dalam kamar, minta dibangunkan karena Bapak dipanggil Presiden Soekarno untuk menghadap. Sehingga Baik. akhirnya putra Pak Yani ini, Pak Edi ini masuk ke dalam ruangan, kemudian membangunkan Pak Yani, dan Pak Yani kemudian keluar. Setelah keluar, sempat terjadi komunikasi. Mereka sempat memberikan penghormatan, selamat pagi Jenderal, seperti itu. Oke. Ya, ada apa? Bahwa Jenderal sekarang juga diperintahkan untuk menghadap Presiden Soekarno. Baik. Nah, Pak Yani pun pada saat itu menyanggupi, Mas ya. Sehingga beliau menyampaikan, baik, saya tak mandi dulu. Nah, dengan demikian beliau akhirnya membalikkan badannya, kemudian seraya menuju ke dalam ruangan untuk melaksanakan mandi dan mungkin ganti baju seperti itu. Baik. Namun ternyata pasukan Cakrawirawa ini mengikuti dari belakang. Oke. Nah, setelah sampai di depan pintu, mungkin lebih tepatnya kita langsung saja mungkin ke sana ya. Oke. Kita Mungkin jelaskan. sebelum kita ke sana itu kejadiannya pukul berapa sih, Pak? Nah, kejadian peristiwa tersebut ya pukul 4.35 menit. Berarti Ya, subuh. setengah 5 lah, subuh. Ya, Oke. makanya kita kenal sebagai peristiwa subuh berdarah. Oke. Peristiwa yang sangat memilukan bagi bangsa, Bangsa kita. Indonesia. Mungkin kita boleh langsung ke Ya, sana, Pak? yuk, silakan. Jadi ini persis jalan yang menuju ke peristiwa. Iya, betul. Ini lorong ya, Iya. lorong menuju ke ruangan ya, rumah Baik. Jenderal Ahmad Yani. Baik, Pak. Oke. Mungkin boleh Bapak duluan Ya, untuk memandu saya? nah, disinilah Mas Ya, ya, baik. peristiwa Pak Yani tertembak. Oke. Ya, bahwa kronologinya ketika Pak Yani ya mau membuka pintu, mereka teriak. Pasukan Cakrawirawa ini teriak, Baik. tidak usah mandi Jenderal. Sehingga Pak Yani ya setidaknya saya ganti baju dan cuci muka dulu. Karena Bapak pada saat itu masih pakai Piyama. piyama. Oke. Masa mau menghadap presiden pakai piyama kan tidak etis kan Iya, seperti baik. itu. Sehingga akhirnya Pak Yani menjawab seperti itu. Mereka justru menimpali dengan satu kalimat yang sama sekali tidak beretika. Mereka seperti layaknya bukan seorang prajurit. Karena menjawab Jenderal. Pak Yani ya, itu dengan kata-kata tidak perlu, Jenderal. Gitu. Nanti mandinya di istana maksudnya. Nah, sehingga Pak Yani tersinggung, marah. Lancang kamu seperti itu. Tahu apa kamu dengan di istana? Sehingga
pasukan Cakrabirowa ini dipukul atau ditempeleng oleh Bapak. Sempat jatuh. Nah, dan terjatuh di sana. Ya. Di mana, Dulu Pak? ini tidak berteralis ya Mas ya. Oke. Ya, setelah jadi museum aja kita sekarang berteralis. Setelah jatuh, kemudian senjatanya pun sempat diambil sama Bapak, tapi dikembalikan kembali. Oke. Setelah itu Bapak langsung membuka pintu dan masuk. Ternyata 2 orang yang di belakangnya pasukan Cakrabirowa ini melakukan penembakan serta merta. 7 butir peluru Mas ditembakkan oleh pasukan pada saat itu ya dari senjata Thompson dan seluruhnya mengenai Jenderal Ahmad Yani. Ini Jin tembus ke kaca. Ya, kemudian mengenai punggung Jenderal Ahmad Yani. Bahkan 5 peluru itu tembus mengenai sasaran ke belakang lagi. Ada mengenai tembok, ada mengenai foto ya atau lukisan Jenderal Ahmad Yani juga di belakang. Nanti kita saksikan. Oke. Kemudian yang 2 peluru lagi itu bersarang di punggung Jenderal Ahmad Yani. Baik. Mungkin kita boleh langsung Ya, masuk yuk ke kita dalam? buka. Ya. Baik, Pak. Mari Mas Samsu kita masuk ke ruangan. Baik, terima kasih Pak. Pak, mungkin ini boleh dijelaskan terlebih dahulu? Baik. Iya. Di tempat inilah Mas, monumental Jenderal Ahmad Yani tertembak kemudian jatuh berlumuran darah. Beliau gugur sebagai salah satu kusuma bangsa kita. Oleh pemerintah, oleh negara, beliau dianugerahi sebagai pahlawan revolusi. Beliau telah memenuhi sumpah dan janji beliau. Dalam satu buku agenda memori beliau tertuliskan, kenapa saya menjadi prajurit? Karena saya patriot. Kenapa saya patriot? Karena saya mencintai tanah air saya. Sehingga pada tempat monumental inilah Pak Yani memenuhi seluruh sumpah dan janji beliau sebagai patriot yang sejati, kusuma bangsa. Yang perlu nilai-nilai luhur beliau kita terus lestarikan untuk kita wariskan kepada seluruh generasi penerus bangsa kita. Di tempat inilah Mas, Pak Yani gugur di depan mata kepala putranya sendiri. Yang tadi nomor menyambut 7, bukan, iya. lain. Oh, beda lagi. Itu adiknya yang tadi. Baik. Nah, ini kakaknya yang nomor 7 yang bernama Bapak Untung Mufraini. Beliau pada saat peristiwa ada di sini, Mas. Beliau mau meraih Bapak, tapi dihalang-halangi oleh pasukan pada saat itu dan diancam. Sehingga beliau takut, kemudian bersembunyilah di bar ini. Sungguh sangat memprihatinkan kondisi pada saat itu. Untuk itu, mari kita bersama-sama sekiranya mohon kerelaan Mas Samsu ya. Siap, Pak. Untuk mendoakan Bapak Jenderal Ahmad Yani di tempat monumental beliau gugur ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Kuasa ya memberikan tempat yang terbaik Amin. buat Jenderal Ahmad Yani. Dan melihat kita sebagai generasi penerus Pak Yani yang senantiasa melestarikan nilai-nilai kejuangan beliau biar tersenyum, senantiasa tersenyum di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sekali lagi mohon kiranya kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Monggo silakan Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mas Samsu. Oke Mas Syam, terima kasih banyak ya atas kunjungannya di Museum Sasmitaloka Jenderal Ahmad Yani Dinas Sejarah Angkatan Darat. Selanjutnya kami sudah memandu ya dari awal koleksi sampai dengan akhir koleksi. Harapan kami adalah kegiatan ini menjadikan satu wahana dalam rangka untuk mentransformasikan nilai-nilai kejuangan dari Jenderal Ahmad Yani, yakni nilai-nilai nasionalisme, nilai-nilai patriotisme, nilai-nilai cinta tanah air. Bahkan nilai-nilai rela berkorban bagi bangsa dan negara. Seperti yang telah dilakukan oleh
Jenderal Ahmad Yani. Selanjutnya mohon izin pada seluruh segenap lapisan masyarakat, kami berharap untuk bisa hadir datang berkunjung di Museum Sasmitaloka Jenderal Ahmad Yani Dinas Sejarah Angkatan Darat yang beralamatkan di Jalan Lembang nomor 58D Menteng Jakarta Pusat dan tidak dipungut biaya. Baik. Iya. Terima kasih, Terima Pak kasih banyak. Kapten Suroso Sukses. telah memandu saya untuk melihat jalannya semacam napak tilas seperti itu ya, kegiatan ataupun peristiwa yang amat sangat bisa dikatakan ini ironi seperti itu ya untuk bangsa Indonesia. Terima kasih sekali lagi, Pak. Ya pemirsa, itulah tadi perjalanan kami untuk menelusuri dan juga napak tilas di Museum Jenderal Ahmad Yani di Sasmitaloka Pahlawan Revolusi untuk melihat perjalanan ataupun napak tilas dari G30S tadi. Demikian laporan kami, Syamsu Amin, Fikri Kamil, dan juga Dito Rosito melaporkan.